Kita mulai sebentar lagi ya, sambil nunggu yang lain. Sama Ustaz.
Baik teman-teman, bisa dinyalakan kameranya, diaktifkan.
Nggak bisa, lagi perut. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman calon mahasiswa Al-Azhar 2023-2024, alhamdulillah kita kembali haturkan sebaik-baik pujian, setinggi-tinggi sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan materi pelajaran kita dalam rangka upaya usaha kita untuk bisa menempuh pendidikan kita di Al-Azhar insyaallah. Nah, teman-teman yang sudah bergabung, saya lihat baru 37 orang. Kita sudah tunggu sampai 15 menit. Ya, mudah-mudahan setengahnya lagi, karena harusnya peserta itu 70. Ya, setengahnya lagi, ya kayaknya ada sesuatu yang mungkin karena ada rekaman terus bermudah-mudah untuk tidak hadir. Sangat amat disayangkan sih sebenarnya. Nah, karena hadir itu jauh lebih baik. Jadi yang bisa hadir bisa on cam, bisa berinteraksi dan lain sebagainya, insya Allah lebih mendapatkan ridha Allah sehingga nanti dimudahkan dan insya Allah akan diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang isim ma'rifah dan isim nakirah. Kita ulang sedikit bahwa isim nakirah adalah isim yang maknanya belum tertentu. Itu adalah nakirah. Maknanya belum tertentu, ditandai biasanya tidak dengan alif lam. Tidak dengan alif lam. Muassasatun, khusurun, tanpa alif lam. Sementara ada isim ma'rifah, alif lam adalah ma'rifah. Atau dia isim alam, nama tempat seperti Bandung, Jakarta, nama orang sesuai dengan penyebutannya. Begitu juga isim mausul, kata sambung, kata hubung, alladzi, allati, dan turunannya. Begitu juga seluruh dhamir muttasil maupun munfasil, wa huma hum, hiya huma hunna, dan seterusnya sampai ana nahnu, atau yang muttasil, ha huma hum hunna kaki kuma kum kunna, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang bentuknya idhafah atau mudhaf ila ma'rifah. Mudhaf ila ma'rifah kemarin kita contohkan ini. Polanya adalah nakirah bertemu dengan ma'rifah. Kitabun nakirah. Fiqhun, al-fiqhu adalah ma'rifah karena bentuk kata ma'rifah. Kitabul fiqhi menjadi kata ma'rifah karena dia gabungan antara nakirah dan ma'rifah. Baik, itu sekilas dari pelajaran kita kemarin. Nah, pelajaran kita hari ini adalah berkaitan tentang al-af'alun nasikhah, kana wa akhwatuha. Ini kita akan bahas kana dan saudaranya kana.
Baik, sebelum kita mulai, saya pengen ada yang baca di jumlah pertama ini. Silakan. Oktav. Silakan, Oktav. At-talibu yaqizu fi durusihi. Lanjut, sebelahnya yang B. Kana at-talibu yaqizan fi durusihi. Masya Allah, bagus. Perhatikan yang pertama, at-talibu yaqizu fi durusihi. Nah, yang di sebelahnya majmu'ah ba, apa katanya? Setelah ditambah kana Boleh saya salut. at-talibu yaqzan. Ruang maksudku. Yaqzan. Yo, kawan dosen-dosen tadi udah lu bisa pada nampak sitik kan kira guru. Guru Mas, morok nyanda. Ada tak kasih. Apa katanya? Kana talibu yaqzan fi durusihi. Lihat, mengalami perubahan. Mengalami perubahan karena setelah adanya huruf kana. Nah, di huruf kana. Yang kedua, silakan. Nah, Ustaz. Silakan, Sania. Ad-darisani mujtahidani. Ad-darisani mujtahidani. Bagus. Sumaba. Sorod darisani mujtahidaini. Sorot darisani mujtahidaini. Bagus. Soro ad-darisani mujtahidaini. Bagus. Yang kedua sudah. Yang ketiga. Ana Ustaz. Silakan. Ana Ustaz. Silakan Ana. Al-falahuna jalisuna laisa falahuna jalisina. Baik. Laisa falahuna jalisina. Kita bisa melihat perubahan yang terjadi pada apa namanya? Pada kalimat yang ada. Baik, yang selanjutnya. Ana Ustaz. Silakan Ana. Al-mu'allimuna hadiruna. Amsal mu'allimuna hadirina. Baik. Sebelum jauh, teman-teman bisa sebutkan arti tambahan ini enggak nih? Apa arti soro? Menjadi. Bagus. Laisa? Bukan. Bukan atau tidak ya. Amsa? Datang waktu sore. Oh, datang waktu sore. Di waktu sore. Bagus. Terus selanjutnya. Asbahat waktu pagi. Nah, enggak. Maksudnya ini yang baca dulu. Ad-darisatu Ad-darisatu sa'idatun. sa'idatun. Bagus. Nah, di sini Asbahatid darisatu sa'idatin. asbahat darisatu sa'idatin. Bagus. Lanjut. Yang ini silakan. Wow. Silakan wow. Ayo, wow. Siapa? Silakan. Aswad. Muntaliqis sama'i. Silakan Aswad. Lanjut. At-tayru muntaliqun fis sama'i. Asbaha at-tayru muntaliqan fis sama'i. Oke, yang terakhir as-sama'u mumtirah. As-sama'u mumtirah. Batatis sama'u mumtirah. Nah, kita bisa melihat ya,
perubahan yang terjadi pada kalimat di kanan dan kalimat yang ada di kiri. Perubahan ini karena ada amil-amil atau huruf yang masuk ke dalam kalimat itu tadi. Baik, kita baca keterangan. Lahil amsilat as-sabiqah. Kullu amsilah sabiqah tatakawan min mubtada wal khabar. Betul. Terdiri dari mubtada dan khabar. Ini semua mubtada dan khabar. Perhatikan teman-teman bahwa khabar itu ada yang sifatnya isim mufrad tunggal begitu saja. Bisa juga khabar itu jumlah ismiyah. Bisa juga khabar itu adalah jumlah fi'liyah, bisa juga khobar itu adalah syibhul jumlah. Ya, jadi ada ada empat jenis khobar. Ada 4 jenis khobar. Kalau yang kita lihat di sini seperti apa ini? Ad-darisani mujtahidani. Itu menunjukkan bahwa baru isim tunggal saja. Isim tunggal. Artinya dia tidak terdiri kata. Kemudian inilah yang nanti akan mengalami perubahan-perubahan setelah adanya amil kana masuk ke dalam kalimat itu. Kembali ke sini. Wahuma marfu'ani fi amsilatil majmu'ah alif. Keduanya mubtada dan khobarnya adalah marfu. Marfu. Amma amsila fi majmu'ah ba ba'da an dakhala ala kulli minha ahadul af'al. Adapun kalimat yang ada di majmu'ah ba setelah masuk padanya beberapa fi'il kana, sara, laisa, asbaha, amsa, asbahal ismul awal fiha marfu'an. Maka isim yang pertama menjadi marfu' atau kita sebut dengan isim kana marfu' fi jami'il amsilah wa al wal ismu tsani mansuban, sementara isim tsani, isim yang kedua menjadi mansub, ya, mengalami perubahan tadi. Lihat, jalisuna berubah menjadi jalisina, jalisuna berubah menjadi jalisina nih, ya. Kenapa? Karena jalisuna adalah marfu, jalisina adalah mansub. Siapa yang mau merubah? Ini kan jamaknya al-fallahuna. Saya mau yang musanna. Mubtada khobarnya dulu dirubah, kemudian buat perubahan itu didahului dengan laisa. Jadi musanna. Nah, silakan Ana. Al-falahani. Al-fallahani, bagus. Jalisani. Jalisani, bagus. Laisa. Laisal falahani jalisaini. Jalisaini. Laisal fallahani jalisaini, bagus. Ya, itu contoh ya, teman-teman ya. Nah, kemudian yang hak, saya mau yang ini dijadikan mufrad. Jadikan mufrad. Ad-darisat jadikan mufrad. Siapa yang berkenan? Ad-darisatu sa'idat. Kencang, yang kencang suaranya. Ana. Silakan Ana. Yo, salah. Siapa? Ana yang mana nih? Banyak Ana nih. Ana Kosim, silakan Kosim. Ad-darisun sa'idun. Mufrad muannas saja, muannas. Kita sesuaikan. Yang muannas. Ad-darisatun sa'idatun. Ad-darisatun sa'idatun, bagus. Ad-darisatun sa'idatun, bagus. Asbahat. Ya, tambahin asbahat. Asbahat ad-darisatun sa'id. Baik. Baik. Asbahat darisatun sa'idatan, ya. Menjadi sa'idatan. Ya, saya kira itu ya sekadar untuk melihat bagaimana perubahan. Nanti teman-teman bisa lanjutkan sendiri.
Kemudian apa katanya? Hadhil af'al tadkhulu 'alal mubtada wal khabar. Fi'il tadi saudara kana itu, huruf-huruf itu kana, asbaha, amsa, dhalla wa bata dan sebagainya itu masuk kepada mubtada wal khabar. Apa yang terjadi? Faturfa'ul awal, maka menjadi rafa'lah isim yang pertama. Isim yang pertama itu kita sebut mubtada asalnya, tapi sekarang dia dirubah namanya, wa yusamma ismuha, dinamakanlah isimnya. Kalau tadinya kana dinamakan isim kana, kalau laisa dinamakan isim laisa, kalau dhalla dinamakan isim bata, dinamakan isim bata. Wa tansibus tsani, dan menjadi nasab pula isim yang kedua. Tadi disebut dengan khobar. Khobarnya mubtada, sekarang sudah menjadi khobar kana, khobar laisa dan lain sebagainya. Baik. Nah, sebelum kita jauh, perhatikan bahwa seluruh huruf atau seluruh fi'il ini kana, sara, laisa, amsa, asbaha, adha, bata, seluruhnya adalah saudara kana. Seluruh fi'il ini mengalami perubahan, ada namanya madhinya, ada nama mudhari'nya, ada nama amarnya. Illa laisa, kecuali laisa. Laisa tidak ada mudhari'nya dan tidak ada amarnya. Laisa saja yang tidak ada. Nah, sementara yang lain dia memiliki madhi dan amar. Kana yakunu kun, sara yasiru sir, amsa yumsi imsi, asbaha yusbihu yusbi, dan seterusnya sampai bata yabitu bit dan seterusnya. Semuanya bisa mengalami perubahan madhi, mudhari maupun amar kecuali laisa. Jadi laisa tidak ada perubahannya. Idza lahazna, kalau kita perhatikan ma'ani tilkal af'al, makna seluruh fi'il itu, najidu anna kanat tufidul ittisab al-mubtada wal bil khabar bi zamanil madhi. Karena itu fungsinya untuk menceritakan tentang apa? Tentang masa lalu mubtada maupun khabar. Jadi kalau sudah menunjukkan masa lewat, karena dulu atau sebelumnya, ya, kemarin. Nah, sementara sara tadullu ala tahawul al-mubtada min halin ila hal, menunjukkan perubahan mubtada atau perubahan isimnya tadi dari hal menjadi hal, dari keadaan menjadi keadaan yang lain. Kita cek lagi ke atas. Sara ad-darisani mujtahidaini. Sara, perubahan ad-darisani. Ini orang yang belajar mungkin tadi tidak bersungguh-sungguh, tapi sekarang sudah mengalami perubahan tahawul. Jadi maknanya perubahan. Tahawul dari tidak bersungguh-sungguh sekarang menjadi bersungguh-sungguh. Kalau kana tadi fungsinya adalah untuk menceritakan dulu siswa itu, murid itu, santri itu yaqzan fi durusihi. Dia sadar dalam pelajarannya. Mungkin sekarang udah enggak. Dan seterusnya. Walaisa tufidun nafi. Laisa itu fungsinya untuk menidakkan. Sehingga tadi diartikan bukan atau tidak juga boleh. Asbaha, amsa, zala, bata, wadha tufidu tauqid. Bermaksud fungsinya adalah tauqid, menerangkan waktu ittisabil mubtada bil khabar, terjadinya satu peristiwa terhadap mubtada wal khabar. Bis sabah, pada waktu pagi, berarti asbaha. Bil masa berarti amsa. Wa dhalla berarti an-nahar. Kemudian wabata berarti al-lail. Tertib sesuai dengan urutannya. Ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman ingat bahwa laisa tidak punya fi'il mudhari, tidak punya fi'il amar. Laisa sendiri. Nastantij, apa yang harus kita simpulkan? Tadkhulu kana 'alal mubtada wal khabar. Ini kesimpulan pertama. Apa yang terjadi kalau kana dan saudaranya ini masuk kepada mubtada wal khabar? Tadi udah kita baca. Faturfa'ul awal yusamma ismuha. Maka menjadi rafa' isim yang pertama. Tadi mubtada sebelum ada dia disebut dengan mubtada, tapi sekarang sudah berubah menjadi isimnya. Isim yang pertama tadi. Isim kana, isim laisa dan seterusnya. Wa tansibus tsani, menjadi nasab yang kedua, yusamma khabaruha, dinamakan dia khabarnya.
Mithlu kana fima taqaddam. Kana contohnya sudah lalu. Sara wa laisa wa asbaha wa amsa wa adha wa dhalla wa bata tusamma hadhil af'al akhwatu kana. Dinamakanlah ini saudara kana. Enggak tahu nih saudaranya ini saudara kalau bukan. Likulli fi'lin fi'il ini memiliki mudhari dan amar. Ya'malani amalal madhi, berfungsi seperti apa? Fungsi fi'il madhi. Illa laisa, kecuali laisa. Fala ya'ti minha mudhari wal amar, tidak punya mudhari dan amar. Ya, mirip ini dengan di apa namanya di nahwu wadih. Ya. Baik ya teman-teman, yang perlu kita perhatikan bahwa perubahan menjadi mansub. Perubahan dari marfu menjadi mansub. Yang terjadi karena adanya amil-amil yang masuk. Di sini kita belajar tentang saudara kana. Maka seluruh mubtada'nya disebut dengan isimnya. Isim sara, isim laisa, dan lain sebagainya. Sementara khobarnya kita mansubkan. Mansub itu kalau mufrad bi fathah dengan fathah. Kalau musanna dengan ya. Kalau jamak dengan ya. Jamak muzakkar. Sebelumnya kita identifikasi dulu ya. Kita identifikasi di sini. Mumtiratan. Ini mansub. Betul? Nah, mansubnya ini mufrad atau musanna atau jamak? Ayo. Mufrad. Mufrad ya. Mufrad. Alamatu nasbi, tanda nasabnya apa di sini? Fathah ya. Fathah zahirah. Teman-teman ya, kita kasih simbol saja ya, fathah. Betul ya? Kenapa fathah? Karena mufrad. Kemudian muntaliqan. Fathah ini tadi karena mufrad. Muntaliqan ini apa? Sama ya? Sama ya, fathah juga ya, betul ya? Iya. Fathah. Betul. Karena mufrad. Bagus. Kemudian sa'idatin. Sa'idatin. Alamatun nasbihi apa? Tanda nasabnya apa? Kasrah. Ya, tanda apa nasabnya adalah kasrah. Kenapa kasrah? Karena jamak muannas. Yang kayak begini yang teman-teman perlu perhatikan karena sangat mungkin inilah yang ditanya di dalam ujian. Ya, karena materi buku yang kita pakai ini adalah buku sumber soal. Ya, karena standarnya itu adalah buku silsilah Azhar yang diterbitkan oleh markas Syekh Zaid yang ada di Kairo. Baik. Hadirina juga mansub. Ya, juga mansub. Tanda nasabnya apa ini? Ya. Tanda nasabnya adalah ya. Kenapa ya? Jamak muzakkar salim. Betul. Baik. Jamak muzakkar salim. Begitu juga jalisina, sama ya? Sama. Jalisina sama dengan yang di bawah. SDB ini kebalik ini, biasanya SDA. Sama yang di bawah. Baik. Mujtahidaini. Tanda ya juga. Jadi musanna. Baik. Insyaallah yang yang kita sudah lihat ini teman-teman sudah pada nyambung. Kalau ada yang tidak nyambung nanti boleh kita buka diskusi tanya jawab terkait tentang ini. Jadi tanda nasab itu ada fathah kalau dia mufrad, ada ya kalau dia musanna atau jamak muzakkar. Begitu juga bisa tandanya adalah kasrah kalau dia jamak muannas. Ada yang lain? Sebenarnya ada. Apa itu tandanya yang lain? Alif. Tanda yang lain adalah alif. Kapan itu alif? Kalau dia adalah asmaul khamsah. Gitu ya. Asmaul
khamsah. Asmaul Asmaul khamsah itu apa saja? Akhuka, Akun hamun. Abuka, hamuka. Akun hamun. buka, Anu. dan du. Kalau di Jurmiyah itu du malin, begitu ya, du. Nah, ya. Misalnya kita harus bikin contoh ya kayaknya ya biar enak ya. Apa contohnya? Apa contohnya? Menggunakan akhuka. Apa contohnya misalkan? Ja'a akhuka. Nah, yang mubtada dan khobar. Al-falahu Akuka jamilun. akhuka. Nah, Al-falahu akhuka. Al-fallahu bagus. Akhuka. Misal al-fallahu Akhuka. petani itu adalah Saudaramu. akhuka, bagus. Al-fallahu Akhuka. akhuka. Ya kan? Marfu'nya dengan wow. Gitu ya teman-teman ya. Kalau kita tambahin misalkan laisa al-fallahu Akhuka. enggak pakai pen. Laisal fallahu jadi apa? Akhoka. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini mumpung kita lewat, kita sebutkan. Akhoka. Nah, jadi seluruh af'alul khamsah ini kalau dia mansub yang tadinya waw menjadi alif. Nah, jadi mansubnya dengan alif. Alif ya. Alif. Kenapa alif? Karena dia asmaul khamsah. Ada tadi akhuka, apalagi biar teman-teman yang lain bisa ingat. Abuka. Berarti kalau dia mansub menjadi abaka. Jadi abaka. Gitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Menjadi abuka. Baik. Apalagi selain abuka? Hamuka. Hamuka. Apa arti hamuka? Aman. Hah? Pamanmu. Aman. Itu amu. Ini hamu. Ipar. Ipar. Boleh. Kemudian lagi apa? Abuka, akhuka, hamuka. Hamuka. Fuka. Berarti kalau mansub menjadi faka. Dirubah semua menjadi alif. Hamuka menjadi hamaka. Dirubah menjadi alif. Abuka menjadi abaka. Dirubah menjadi alif. Satu lagi apa? Zu artinya pemilik. Orang yang memiliki. Nah, kalau dia mansub menjadi apa? Malin menjadi malin. Zu malin menjadi za malin. Kalau zu kitabin menjadi za kitab. Al-falahu zu kitabin. Petani itu pemilik buku. Al-falahu zu sayyaratin adalah pemilik mobil. Laisal fallahu za sayyaratin. Gitu ya teman-teman ya. Baik. Mudah-mudahan ini bisa menambah semakin kuatnya keyakinan kita sehingga kalian dimudahkan dan insya Allah lulus. Amin. Kemudian dia katakan di sini apa? Adkhil kana au ihda akhwatuha, masukkan kana atau salah satunya alal jumalil atiyah ke dalam kalimat berikut. Tsumma ayyin ismuha wa khabaruha. Tentukan yang mana isimnya, mana khabarnya. Yang nomor satu siapa yang ingin? Ad-darsu. Silakan Aswad. Aswad dulu. Kana darsu tawilan. Kana darsu tawilan. Yang mana khabarnya Aswad? Tawilan. Tawilan. Marfu mansubnya pakai apa? Fathah. Pakai fathah. Kenapa Aswad? Mufrad mudzakkar. Mufrad mudzakkar. Alhamdulillah. Yang nomor 2. Silakan siapa? Oktav. Silakan Oktav. Oktav silakan.
Laisal ustadu mashghulan. Laisal ustadzu mashghulan. Oktav, saya pengen kamu rubah menjadi muannas nih. Al ustadzu dirubah menjadi muannas pakai laisa tadi. Silakan. Laisa al ustadzatu mashghulan. Muannas Oktav. Laisa. Laisa Laisat. Ya, Oktav bukan nggak tahu, dia keceplosan aja itu ya. Kadang hal-hal sepele tapi di ujian, kalau di ujian kan jadi berat tuh. Oke, bagus. Laisat al ustadzatu mashghulatan. Nah, mashghulatan. Bagus, alhamdulillah. Baik, ada yang gym. Siapa yang bersedia? Silakan Abdul. Saral amilani nasyitaini. Saral amilani nasitaini. Bagus. Saral amilani nasyitaini. Ini mansubnya dengan apa ini tadi nasyitaini? Dengan ya. Dengan ya. Kenapa ya, Afdal? Karena dia isim musanna. Baik, karena dia musanna. Saya lompati ke waw. Siapa yang bersedia waw? Siapa? Sania, silakan Sania. Mana Sania tadi? Ayo, ada siapa ini? Ad-du'at. Najwa Ustaz. Silakan Najwa. Kana du'atu hadiraini. Hadirina. Hadirinya. Kana du'atu hadirina. Kenapa kana? Padahal ad-du'at kemarin sudah kita singgung ini. Jama'. Dan dia tidak masuk kategori muannas karena dia akil ya, yang kemarin ya. Hadirina. Jadi mansubnya dengan ya, karena dia adalah jama'. Baik, saya kira mudah ya. Nah, nanti teman-teman kalau mau lebih rinci, teman-teman bisa isi ini apa ini namanya? Tabel di sini, jumlahnya apa, isimnya mana, khobarnya mana. Nah, tentunya yang kita pelajarin lebih daripada yang diminta. Karena kita mau ujian, dia cuma minta mana isim, mana khobar saja. Tapi kita minta bagaimana perubahannya, dan kemudian apa tanda, nasab, dan sebagainya. Baik, ini yang di bawah ini kita ndak pelajarin, karena suruh, apa ini namanya, hadid thalatha jumal a'jabatka, memilih dari teks yang membuat kita takjub, bikin kita wah dengan jumlah balaghiyahnya. Nah, sama dengan yang kedua ini juga kita tidak kerjakan karena disuruh menulis dengan khat ruq'ah. Inna ajmalal ayyami dan seterusnya. Nah, ini ada teks yang juga sudah kita sediakan, sudah kita scan untuk teman-teman baca. Teman-teman baca, nanti dari teks ini teman-teman bisa praktek, bisa menggunakan apa namanya, kalimat-kalimat ini sebagai bacaan untuk memperlancar bahasa, kemudian juga memasukkan atau memperhatikan menggunakan huruf-huruf kana wa akhwatuha yang ada di dalam teks dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Tapi saya lihat di sini juga ada beberapa huruf inna dan lain sebagainya. Dan ini sebatas bahan bacaan buat teman-teman yang insya Allah bacaan-bacaan ini melatih. Kalau perlu, kalau dalam bimbel yang offline ini saya suruh hafal. Saya suruh hafal supaya lidah itu terbiasa. Ya, supaya lidah itu terbiasa. Nah, karena apa namanya, pembiasaan lidah itu terkadang di muhadasah sangat sulit ya, sangat sulit di muhadasah.
karena kita belum terbiasa dengan kalimat-kalimat itu. Tapi kalau kita sudah membiasakan menghafal teks-teks Arab kayak begini, insya Allah ketika dalam mengucapkan itu jauh lebih lancar. Nah, karena kalau nanti di interview kalian disuruh baca, harus sesuai dengan harokatnya, sesuai dengan i'rabnya, apalagi situasi sedang ujian. Nah, biasanya itu bikin kita grogi dan lain sebagainya sehingga salah-salah. Ya, bacanya bisa menjadi salah. Dan sebenarnya hal yang kayak begitu lumrah saja asalkan dia tidak terlalu fatal. Hanya saja kita akan melihat perbandingan yang lain. Kalau kita misalkan salahnya satu, ada orang lain yang nggak ada salahnya, maka ya kita secara otomatis akan terkalahkan. Nah, buat latihan teman-teman, silakan dibaca ini, jadikan ini bahan latihan, jadikan kalimat-kalimat ini sebagai sarana lah buat kalian untuk membuat kalimat-kalimat yang terdiri di dalamnya ada kana wa akhwatuha. Saya kira itu sebelum kita tutup, karena hari ini hari Jumat, maka pembelajaran memang relatif lebih singkat ya, supaya nanti tidak nyampe ke jam 12 sudah selesai di jam pertama. Ya, dipersingkat ya. Nanti insya Allah akan ada tugas ya. Akan ada tugas terkait dengan teks yang ada ini. Ya. Nah, kayaknya tadi di grup sudah dikirim sama Ustadz Rozi tadi. Baik, cukup ya teman-teman ya. Ada yang ingin disampaikan? Apa Ustaz di obrolan Gimana? itu di obrolan rapat tuh ada yang belum mengerti, ada yang Siti Maryam. Kenapa? Apa maksudnya mana? Orangnya mana? Yang Orang masih belum tersangkanya ngerti. mana? Tersangkanya? Malu Ustaz. Mencet Ustaz. Hah? Kenapa? Yang ngomong siapa sih? Siti Maryam. Oh, ini yang di chat. Afwan Ustaz minta penjelasan ad-du'at. Kemarin Ana belum join. Ad-du'at itu kan jamak akil. Du'at para da'i. Da'i itu kan jamak berakal. Maka jamak berakal tidak bisa dikategorikan sebagai mu'annas. Itu yang kemarin. Bisa didengarkan kembali rekaman pembelajaran kita kemarin. Kayaknya di grup sudah ada yang share itu YouTube-nya sehingga bisa teman-teman pelajarin. Dan untuk menopang pembelajaran kita hari ini ada rekaman YouTube juga, nanti buat teman-teman bisa belajar mandiri, dengarkan pelan-pelan sebelum tidur materi yang sama tentang mubtada dan khobar, kana wa akhwatuha, bahkan tentang yang kemarin nakirah ma'rifah, bahkan lebih luas daripada itu ada, sehingga teman-teman bisa mempelajari lebih banyak. Kemudian faka fuka, ini maksudnya dia tidak ngerti atau menjelaskan, ini saya juga bingung. Nah, fu itu kan artinya mulut, fuka mulutmu gitu loh. Jadi kalau ditambahin kana tadi, jadi fuka itu kan marfu, maka yang ketika dia mansub menjadi faka, zu menjadi za, aku menjadi akho, abu menjadi aba. Kalau dia mansub asmaul khamsah, khusus asmaul khamsah saja. Baik. Oke Maryam, kita paham. Oh, di sana berisik katanya. Nah, mungkin ada dangdutan pagi tempatnya Maryam ini. Afan tanya batat, artinya batat. Batat itu kan tadi menunjukkan malam. Ya, artinya satu malam, bermalam ya. Batat itu yang melewati satu malam. Batar rajulu mudhikan, misalkan batar rajulu mudhikan, ya artinya semalaman orang itu tertawa gitu lah. Dhahikan atau dhahikan ya, dan seterusnya. Oh, lagi lomba. Oke. Nah, ya kayaknya Maryam. Ustaz, Ana izin bertanya. Masya Allah.
Baik ya teman-teman ya, insya Allah bisa kita cukupkan, bisa dilanjutkan dengan pelajaran selanjutnya supaya nanti tidak nyampe ke jam 12. Nanti kita bantu share materi-materi tambahan terkait tentang kana wa akhwatuha, juga materi yang kemarin tentang isim nakirah maupun isim ma'rifah. Itu aja, sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa lebih semangat buat teman-teman. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.